Jadi begini Bu, untuk konsep makan bergizi ini memang kan diberikan pada siang hari Bu. Jadi stoknya kita memang harus benar-benar terjamin keamanan pangannya. Karena yang kita berikan ini kan anak-anak Bu. Seberapa berdampak sih program makan bergizi gratis ini untuk seperti yang digadang-gadangkan untuk generasi ke depan yang kualitasnya lebih baik gitu? Selamat datang di podcast Ruang Redaksi, Bapak Elisa Agustino. Siap Ibu, terima kasih. Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalimantan Tengah. Siap, benar Bu. Baik, kami akan berbincang terkait program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Siap, benar. Mungkin sebelum kita membahas terkait program ini di Kalimantan Tengah, bisa diceritakan nih Pak, bagaimana proses dan infonya Bapak ini masuk di Badan Nasional, Badan Ahli Gizi Nasional ya? Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional, Oke. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana bisa masuk di tim ini dan ditunjuk sebagai koordinator di Kalimantan Tengah Pak. Iya, baik, terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatan lah yang diberikan kepada kami ini khususnya. Kami juga tidak tahu bahwa ada agenda seperti ini Bu ya, tapi yang pasti sebelumnya profesinya sebagai atlet. Iya. Sebagai atlet di cabang olahraga menembak yaitu perbakin gitu. Nah, itu profesi atlet ya bidangnya prestasi tapi juga sambil menyalurkan hobi lah Bu, seperti itu. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya seperti biasa sih Bu, selain atlet kita juga melatih juga anak-anak kita yang memang mereka ya kami persiapkan untuk sebagai penerus untuk di jenjang prestasi olahraga gitu. Nah, untuk bagaimana ceritanya kok saya bisa masuk di sini, karena memang sebelumnya saya mengikuti pendidikan militer, militer sebagai tentara cadangan lah seperti itu. Di tahun 2021 programnya Bapak Presiden, sehingga pada saat itu kami memang kebetulan dipersiapkan untuk pertahanan negara Bu ya, seperti itu. Nah, jadi perbedaan komponen cadangan dengan tentara komponen utama hanya perbedaan antara aktif dan tidak aktif gitu. Nah, jadi kalau kami ini statusnya tidak aktif. Tapi kami tidak aktif secara dinas gitu Bu ya. Cuma kami memiliki status keanggotaan aktif gitu. Nah, kapan kami diaktifkan? Ya, ketika diperlukan atau ketika dalam keadaan darurat militer seperti itu. Nah, ya kalau berbicara sampai ke BGN ini memang cukup panjang sih Bu ya. Tetapi singkatnya kebetulan kita juga pada saat itu juga ada arahan dari pimpinan kita juga, karena memang kebetulan untuk untuk proses masuk ke BGN ini ada langkah-langkah yang memang harus dipersiapkan seperti itu Bu. Nah, memang kami diinformasikan harus yang sarjana pertama seperti itu. Harus sarjana. Itu bisa seluruh jurusan Bu. Dan tidak harus ahli gizi. Tidak harus gitu. Karena kami nanti staf kami ada ahli gizinya gitu. Jadi hanya untuk kepalanya gitu ya, koordinatornya. Jadi sebagai manajernya gitu Bu. Yang akan nanti memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, dibantu nanti oleh ahli gizi kita, ada nanti untuk keuangannya itu nanti akan dibantu juga oleh akuntan dan beberapa divisi-divisi di bawahnya seperti itu. Dan pada awal Januari kita ditempatkan surat tugas turun, sehingga akhirnya kita dimainkanlah di setiap titik-titik yang ada. Nah, untuk titik-titik SPPG sendiri ini di Kalimantan Tengah ada 6, berada di 4 kabupaten kota gitu. Oh, berarti belum semua terbentuk? Belum semua terbentuk di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena itu tadi kan Mbak, karena memang disiapkan secara bertahap. Nah, berarti tapi rencananya nanti seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah terbentuk SPPG-nya ini? Rencananya demikian gitu, tapi sedang dipersiapkan secara bertahap gitu. Jadi di kita Kalimantan Tengah, di Palangkaraya ada 3, terus di Kabupaten Kapuas, di Kabupaten Surian, dan di Sampit juga kita ada di sana. Satu-satu Bu ya, karena di Palangkaraya ada 3 gitu. Oh, di Palangkaraya ada 3. Berarti 3 kabupaten selanjutnya yang akan menjadi tahap berikutnya untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini? Benar Bu, benar. Jadi mohon maaf untuk selanjutnya di kabupaten-kabupaten itu statusnya sekarang dalam tahap persiapan. Nah, memang ya target kami secepatnya Bu, secepatnya akan segera beroperasional seperti itu. Nah, jadi yang sedang kita persiapkan itu kan banyak hal Bu.
Jadi tidak hanya siap tempat, siap peralatan langsung go gitu enggak. Jadi kita harus mempersiapkan kelayakannya, sanitasinya seperti itu. Terus yang ibu-ibu atau masyarakat yang ikut membantu program ini juga harus diberikan pelatihan-pelatihan khususnya keamanan pangan dan seterusnya gitu Bu. Jadi tidak merta ada unit pelayanannya itu langsung main gitu enggak. Jadi memang harus dipersiapkan gitu. Dari segi administrasi, sarana prasarannya semuanya disiapkan gitu. Oke. Mungkin ada target mungkin Pak di 4 kabupaten kota ini kapan terrealisasi dan mungkin target secara umum di Kalimantan Tengah kapan ini bisa sepenuhnya merasakan MBG ini? Ya, untuk targetnya memang secepatnya sih Bu. Kalau target dari kami itu bukan dari kami ya, maksudnya kan dari kesiapan-kesiapan yang ada itu kami bisa memberikan gambaran mungkin dari awal atau paling lambat di awal bulan Februari itu Bu sudah bisa running semua untuk yang 6 titik ini. Oh 6 titik. Iya betul. Jadi ya seperti itu Bu. Jadi untuk targetnya dan untuk secara global nanti memang akan semua sudah dipersiapkan secara bertahap gitu Bu. Mungkin ada ancar-ancangnya mungkin semuanya ini di pertengahan tahun kah atau di akhir tahun nanti seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah full? Baik, jadi untuk seluruhnya Bu ya. Jadi untuk seluruhnya sendiri karena ini masih dipersiapkan secara bertahap. Nah sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi. Jadi kapan ini semuanya bisa tercover semuanya Bu. Tapi yang pasti memang semuanya sekarang sedang berproses dan memang dipersiapkan sebaik mungkin. Seperti yang saya sampaikan tadi kan karena ini program baru Bu ya. Jadi banyak yang dipersiapkan. Tidak hanya seperti yang saya pakai tadi. Bahan-bahan sumber-sumber pangan juga itu kita harus siapkan Bu. Karena memang ini nanti toh kalau misalnya blok langsung main semua, ya otomatis nanti kan pasti kita juga akan keteteran gitu Bu. Satu unit pelayanan saja sudah misalnya telur ya, itu 3.000 telur langsung dimasak dalam 1 hari. Kalau misalnya di Palangkaraya ini ada 3 unit, ada 3.000 kali 3, udah 9.000 yang harus dimasak. Dan itu dari mana? Sedangkan di sisi lain masyarakat juga membutuhkan. Nah jadi semuanya sedang dipersiapkan, ditata supaya program ini juga tidak mengganggu sektor-sektor yang lain gitu. Karena masyarakat butuh, apalagi nanti kan mendekati hari besar kan. Jadi memang kita juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hari ini. Waktu beberapa hari yang lalu ketika kita koordinasi dengan Bu Asisten 2 Ibu Sri, itu juga Ibu juga sudah menyampaikan karena Ibu Sri juga bagian dari pemantauan terkait dengan inflasi gitu ya. Jadi pemerintah daerah juga sedang menjalin komunikasi dan berkoordinasi lah dengan seluruh pihak supaya menjamin ketersediaan stok. Tapi yang pasti pada prinsipnya pemerintah daerah kita sangat mendukung program ini gitu Pak. Nah oleh sebab itu seperti yang saya katakan tadi untuk targetnya saya tidak bisa menjawab karena memang yang pasti ini memang perlu dipersiapkan karena sedang berproses Bu ya. Jadi tidak hanya gedungnya ada, misalnya peralatan menyasakannya ada kita langsung segera main, tidak. Jadi kita harus stoknya juga Bu. Stok pun kita nggak sembarangan. Jadi stoknya kita memang harus benar-benar terjamin keamanan pangannya karena yang kita berikan ini kan anak-anak Bu. Usia-usia rentan ya. Jadi sangat ekstra hati-hati, makanya ada penanggung jawabnya yaitu ahli gizi tadi itu. Jadi makanan pun sudah ditakar semua sesuai dengan kebutuhan anak. Oke. Pak ini kan kalau mendengarkan tadi itu tidak mudah ya. Nah, apakah nanti ketika sudah terrealisasi semua ini bergilir atau memang seterusnya ini kalau misalkan sekolah ini mendapatkan makan bergizi gratis itu seterusnya atau bergilir sekolah lain bergantian gitu? Iya, untuk saat ini yang sudah running itu 16 sekolah kan Bu, itu setiap hari mereka dapat gitu. Jadi satu SPPG ini dia melayani 3.000 sampai maksimal 3.500 Bu. Nah jadi kalau dia sudah dapat dari hari Senin hari kedua seterusnya. Nah bagaimana sekolah dengan yang lain kan pertanyaannya. Nah sekolah yang lain nanti akan di-cover oleh SPPG yang nanti akan berjalan. Terdekat gitu. ya? Ya, terdekat. Jadi ya itu tadi menentukan sekolah yang sebagai penerima manfaat itu dia dari titik SPPG itu Bu. Jadi secara peraturannya maksimal radiusnya 6 km, jarak tempuh 30 km. Ulangi, jarak tempuh menitnya 30 menit gitu. Karena memang masak makanan yang sudah masak. Jadi kita di dapur itu Bu, makanan sudah ready itu paling lambat itu jam 6 sudah ready. Nah jadi kan harus di packing dulu, juga harus dan tidak boleh juga lebih dari 4 jam. Nah jadi kita juga memang secara memperhatikan itu Pak ya. Hal-hal kayak gitu kita perhatikan gitu. Oke Pak. Kalau penerima manfaat sendiri ini dari kalangan apa saja Pak? Kalau saya tahu kan dari TK sampai SMA. Nah mungkin negeri swasta atau ada perbedaan lain dari penerima manfaat ini? Siap, terima kasih. Nah untuk penerima manfaat ini
Betul, jenjangnya dari TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, balita dan menyusui. Oh, ibu hamil dan balita menyusui. Benar, jadi ibu hamil, balita dan menyusui juga mereka juga mendapat. Nah, jadi untuk data mereka itu sedang kami koordinasikan terus dengan Dinas Kesehatan dan Posyandu Puskesmas seperti itu, Bu. Jadi mereka juga mendapatkan program ini gitu. Nah, untuk selanjutnya apakah hanya negeri saja gitu, apakah swasta tidak. Nah, jadi program ini memang diprioritaskan untuk seluruh anak Indonesia, Bu ya. Jadi tidak memandang status mau itu sekolahnya negeri maupun swasta. Namun dengan catatan siswa tersebut harus masuk data Dapodik gitu, Bu. Jadi data peserta didik itu. Jadi swasta kan ada juga kan Bu data mereka seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan sekolahnya sudah ada, kan beberapa sekolah sudah ada nih makan siang dari sekolah. Itu gimana? Tercover juga atau dikecualikan? Nah, untuk itu kami tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah, Bu. Nah, jadi kalau misalnya pihak sekolahnya menerima dalam hal itu, ya kita laksanakan. Kalau misalnya dari pihak sekolahnya ada pertimbangan, Pak mungkin bisa diberikan ke sekolah yang lebih membutuhkan. Nah, kita arahkan seperti itu. Tapi tetap kita tawari, Bu. Kita tawari. Kita kan nggak maksa juga, Bu. Kalau mereka menolak kan nggak dimakan, jadi kan sia-sia nanti seperti itu. Oke. Sekarang kita membahas terkait porsi yang diberikan kepada anak-anak nih. Kementerian Kesehatan kan juga mengkampanyekan terkait isi piringku nih, Pak. Apakah juga menyesuaikan dengan kampanye itu atau gimana untuk konsep dimakan bergizi gratis ini? Ya, jadi begini Bu, untuk konsep makan bergizi ini memang kan diberikan pada siang hari, Bu. Jadi, namun untuk kebutuhan anak-anak itu kan nggak hanya cukup makan siang gitu, Bu. Nah, dalam hal ini BGN dia mendukung untuk untuk gizinya, ya maksudnya kan ya karena ini pemberian makan siang hari kan Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi tidak hanya siang hari. Jadi mereka juga wajib untuk sarapan pagi Bu. Sarapan pagi terus juga nanti kan mereka ada makan malam terus mungkin ada makanan-makanan tambahan. Nah, jadi terkait dengan dari dari Permenkes ya Bu ya, dari Dinas Kesehatan itu tadi. Jadi itu memang benar. Nah, untuk kandungan atau porsi tadi Bu ya, untuk kandungan atau porsi itu menyesuaikan dengan tingkatan umur mereka gitu. Jadi rata-rata jenjang sekolahnya. Jadi untuk yang TK sampai kelas 1, 2, 3 SD itu ada takaran porsinya sendiri Bu gitu. Nah, kalau misalnya sejauh ini mungkin nanti bisa koreksi karena bukan saya lagi sih. Jadi untuk kelompok umur mereka itu hitungan AKG, angka kecukupan gizinya itu baik itu karbo, protein dan lain-lain itu di angka 400-an gitu Bu. Nah, untuk selanjutnya untuk anak yang kelas 4 SD sampai SMA itu di atas itu gitu. Jadi tidak sama untuk jumlah porsinya serta kandungan ininya juga gitu Bu. Sudah diperhatikan Pak dan sudah dihitung itu Bu dari gizi. Karena kan kebutuhan kalori setiap orang berbeda-beda. Iya benar, menyesuaikan jenjang umur gitu Bu, seperti itu Bu. Oke. Mungkin bisa disampaikan sedikit mungkin Pak, apa saja sih menu yang harus ada di situ? Mungkin harus ada sayuran, karbohidrat, protein dan yang lainnya. Iya benar. Jadi di dalam satu ompreng itu ya atau food tray itu atau di dalam satu paket makanan yang diberikan ke setiap anak-anak, di situ yang pasti ada karbonya itu kan nasi. Nah, di situ ada proteinnya Bu, protein hewani, protein nabati itu nanti bervariasi sesuai dengan ahli gizi kita Bu, mau dia mau pakai telur atau pakai daging dan seterusnya. Di situ nanti ada sayur mayurnya juga Bu, sayur mayurnya juga variasi, nggak melulu kacang panjang itu Bu. Nah, terus selanjutnya juga di situ nanti ada susu. Nah, untuk susu ini itu bisa digantikan oleh telur gitu Bu. Karena ya untuk saat ini kemarin kami yang running tanggal 13 kemarin itu rencananya mau pakai susu. Ketika kita nyari susu, wah ini agak kesulitan Bu. 3.000 kita cari dan susunya nggak sembarangan Bu. Susunya harus plain. Artinya tidak ada rasanya. Memang direkomendasikan oleh Badan Gizi Nasional itu untuk susunya tidak boleh ada rasanya, susu segar lah seperti itu, susu murni gitu Bu. Jadi tidak ada rasa stroberi atau rasa coklat seperti itu. Jadi kita kemarin agak kesulitan. Oleh sebab itu hari ini saya menghadap Disperindak, terus juga pasar-pasar terkait nanti untuk bagaimana ini susu ini bisa didapatkan untuk kebutuhan kita ini Bu gitu. Namun yang pasti untuk susu ini bisa digantikan dengan telur rebus. Seperti itu. Penggantinya Bu ya, tapi tetap tidak melupakan kandungan-kandungan gizi yang ada di dalamnya gitu Bu. Bagaimana ketersediaan pangan di Kota Palangkaraya khususnya Pak? Nah, untuk saat ini sih saya lihat sampai hari ketiga ini tidak ada kendala yang berarti sih Bu. Artinya kita cari bahan pangan di satu tapi masih bisa di cover yang lain gitu Bu. Untuk saat ini Bu ya, karena memang baru satu unit yang berjalan gitu Bu. Nah, jadi untuk sumber bahan pangan pun sudah
Untuk saat ini sih tidak ada kendala sih Bu. Demikian itu. Oke. Mungkin kemarin saya ada baca di berita itu ada kendala di food tray-nya itu Pak. Nah itu gimana itu untuk solusinya ke depan? Nah, jadi untuk food tray-nya sendiri, jadi kenapa kita menggunakan food tray plastik? Plastik. Gitu. Ya, tapi itu karena begini Bu, karena yang memang seharusnya itu menggunakan yang stainless, SUS 304, standarnya memang begitu. Nah, karena memang stok nasional untuk produk ini sedang terbatas dan sedang memang kebutuhan sangat meningkat sekali. Nah, oleh sebab itu untuk running di tanggal 13 itu diberikan kebijakan oleh pimpinan kami supaya menggunakan food tray yang food grade, wajib food grade Bu, yang memang aman untuk makanan gitu, untuk naruh makanan. Nah, itu nggak seterusnya pakai itu. Nah, jadi nanti karena untuk yang food grade stainless itu sudah semua dipesan gitu, jadi kalau sudah itu nanti datang, kita akan menggunakan itu. Jadi itu hanya sementara gitu Bu. Oke. Walaupun demikian untuk tempatnya itu pun kita juga perlakukan dengan istimewa Bu. Jadi ketika itu dipakai, dicuci dengan SOP yang ketat, ada apa namanya, kita rendam juga dengan air panas dan seterusnya kan. Jadi kita lap sampai kering gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi dalam artian walaupun menggunakan itu tidak melupakan keamanannya gitu Bu. Keamanan dan kehigienisnya lah seperti itu. Pak, untuk menjaga kehigienisan tadi kan Bapak ada menyebutkan bahwa akan memberdayakan ibu-ibu di sekitar untuk bisa terlibat dalam pengolahan makan bergizi gratis ini. Nah, gimana teknisnya itu Pak nantinya untuk melibatkan masyarakat gitu? Ya, jadi ini akan kami dibantu oleh ketua RT setempat Bu. Jadi kami berkoordinasikan dengan RT. Nah, Pak RT ini, Bapak Ketua RT ini yang nanti yang akan mencari yang pasti yang terdekat Bu, supaya memudahkan gitu, supaya memudahkan mobilisasi dan seterusnya gitu. Jadi untuk teknisnya ya kita berkoordinasi dengan aparat setempat. Dalam hal ini kan yang terdekat kan RT Bu ya. Nah sejauh ini ya RT juga bisa berkomunikasi baik dengan kami dan mereka juga bisa menyediakan masyarakat yang memang mereka juga siap membantu program ini Bu. Dan sebelum mereka juga masuk lebih lanjut, mereka diberikan pemahaman-pemahaman. Seperti tadi kami bekerja sama dengan BPOM dan sangat bersyukur sekali kita ke Bapak Kepala Balai, Pak Aji dalam hal ini yang sangat Pak Ali ya, bukan Pak Aji, Pak Ali ya, Pak Ali. Dalam hal ini sangat mendukung sekali Bu. Jadi sebelum kami ini, jadi mereka menawarkan kemarin bagaimana untuk ini, untuk para karyawan ini kami berikan pelatihan tentang keamanan pangan. Itu sangat detail sekali saya lihat Bu. Jadi dari orangnya, dari sarana prasarana yang dipakai, bagaimana menggunakan ini segala macam itu semua diberikan semua oleh BPOM gitu Bu. Kami sangat terbantu dan memang seharusnya juga demikian. Jadi kami juga disampaikan bahwa untuk karyawan-karyawan itu akan ke depannya mereka juga akan diberikan sertifikasi Bu. Nah jadi untuk mengelola makanan ini kan kalau misalnya di Jasa Boga itu ada namanya food handler. Food handler itu penjamah makanan. Nah itu minimal di dalam satu tempat itu 50% sudah bersertifikasi gitu. Nah kami juga kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga terkait dengan hal ini Bu. Nah jadi sedang kami atur untuk untuk tahapan selanjutnya seperti apa nanti teknis pelaksanaannya, karena kalau mereka sertifikasi atau misalnya mereka pelatihan kan Bu, itu butuh waktu. Nah sedangkan di sisi lain ya dapur kita juga harus tetap jalan gitu Bu. Nah tapi minimal yang pasti kami sangat dibantu lah dengan rekan-rekan di BPOM bagaimana mereka memberikan pelatihan keamanan pangan yang secara menyeluruh gitu Bu. Jadi lingkungannya semuanya, bahkan kemarin airnya juga sudah dicek dari mereka Bu. Mungkin terkait dapur tadi melibatkan masyarakat, kemudian yang terlibat pada SPPG ini gitu. Itu teknisnya seperti apa sih Pak? Mungkin bangunan yang dipilih gimana, terus kemudian mekanisme dalam pengolahan makanan itu sendiri seperti apa? Jadi untuk produksi, khususnya produksi makanan yang akan kita berikan kepada anak-anak Ibu, yaitu kembali lagi itu diproduksi di SPPG namanya, SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah di situ nanti yang akan bertugas untuk memproduksi tidak hanya bagian produksi Ibu. Jadi di situ ada bagian persiapan gitu. Jadi persiapan itu ada beberapa orang, terus nanti ada bagian produksi, masak gitu. Jadi kita bagi juga nanti ada yang masak nasi, ada yang masak sayur, ada yang masak lauk gitu. Jadi mereka nggak kita campur aduk. Kalau dapur umumnya kan dia udah masak nasi, masak ini, masak itu. Jadi semua tertata gitu Bu. Nah setelah itu, setelah tim masak selesai, masuk divisi pemorsian. Packingannya. Iya, pemorsian dulu Bu. Nah jadi pemorsian dulu. Jadi setelah matang itu kan nggak kita langsung taruh di tempat makan itu. Karena dari segi kesehatan kan nggak boleh kan. Jadi harus didinginkan dulu beberapa menit sampai hangat lah minimal kan. Jadi baru
ditaruh di pemursian gitu, jadi nasinya nanti ada lauknya, dan itu nanti ada tim pemursiannya yang memang bertanggung jawab, nanti dia mengawasi lauknya khusus, yang mengawasi sayurnya khusus, yang mengawasi nasinya khusus, buah-buahan dan seterusnya seperti itu, Bu. Nah, setelah itu semua selesai, masuk divisi pendistribusian. Nah, jadi di packing gitu kan, di packing masuk tim distribusi pemursian, nanti mereka akan mengirimkan sesuai dengan jarak tempuh ya yang pastikan, dan yang pasti sesuai dengan yang istirahat duluan. Jadi ada 2 tahap pengiriman, Bu. Tahap pertama itu bagi anak-anak kita yang TK dan SD sampai kelas 3 itu karena mereka istirahatnya lebih cepat. Ya, jadi mereka istirahatnya jam 8:30. Jadi sebelum itu kita sudah distribusikan gitu. Karena memang jaraknya dekat, jadi kita untuk pengiriman tidak ada kendala gitu. Nah, selanjutnya di pengiriman kloter kedua itu kita kirimkan kepada anak-anak SD ke atas, SMP dan SMA itu. Biasanya di jam 11 Ibu, karena mereka jam 11.30 sudah makan siang itu atau istirahat makan siang itu. Seperti itu. Pak, kalau di Palangkaraya ini kan ada 3 tadi SPPG-nya. Itu di mana aja, Pak? Untuk di Palangkaraya ada 3. Yang pertama yang di Jalan Diponegoro, di Jalan Bukit Kenanga, dan di Jalan Danau Indah itu. Nah, pemilihan tempat sendiri, Pak, dan memastikan kehigienisan tempatnya kan tentu juga tidak asal-asalan, itu gimana, Pak? Nah, untuk tempatnya ini sendiri itu memang sudah karena ini kan sistemnya mitra, Bu ya. Nah, jadi mitra ini mendaftarkan diri ke BGN sebagai mitra BGN. Tentu melalui proses-proses yang ketat. Jadi harus berlegalitas gitu, dan juga mereka harus menyiapkan sarana prasarana yang standar sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan kita di BGN seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan dipalidasi lagi, Bu. Validasinya pun bertahap dan berlapis seperti itu, sampai memang benar-benar satuan pelayanan pembunuhan gizi ini memang benar-benar dikatakan siap untuk beroperasional gitu. Nah, jadi yang menentukannya itu siap beroperasional itu dari pimpinan kita gitu, melewati tahapan-tahapan tadi, Bu. Jadi banyak hal yang dipersiapkan, dan itu juga untuk titik-titiknya dia tidak berdekatan gitu. Jadi dia harus bisa mengcover daerah-daerah di sekitarnya. Ya, di sekitar dia gitu. Makanya oleh sebab itu nanti akan diatur oleh pimpinan terkait dengan titik-titik SPPG. Misalnya kalau ada yang dekat, ya mungkin ke depannya mungkin entah itu digeser atau seterusnya, kan kami kan masih ini. Tapi yang pasti, Bu, harusnya bisa mengcover untuk anak-anak kita gitu. Karena dia kan terkait dengan zonasi juga antara titik dapur dengan penerima manfaatnya gitu, seperti itu. Oke, mungkin masyarakat juga penasaran dari mana asalnya makanan ini gitu. Kalau di Diponegoro misalkan, Pak, menggunakan bangunan apa gitu, Pak? Oh iya, siap. Nah, untuk di Ponorogo sendiri, Bu, dia di samping damkar, Bu ya. Nah, mungkin sudah bisa kita lihat di situ bangunan kita yang baru yang berdiri dengan megah. Nah, itu kebetulan tanah yang digunakan itu adalah tanah Kodim, Bu gitu. Nah, jadi itu dibangun oleh BGN, dan nanti di situ sarana prasarana semuanya dari BGN semua, Bu. Nah, itu baru semua memang, Pak, ya, khusus untuk ini. Khusus untuk saat ini kita adanya di Ponorogo, itu yang memang bangunan standarnya BGN, dan itu nanti akan menjadi contoh-contoh di daerah-daerah gitu, Bu, terkait dengan ini. Karena memang semuanya sudah diatur, baik itu sekat-sekatnya, baik itu denah-denahnya gitu, memang ini. Dan dia juga pun kalau di sana dia tidak sembarangan untuk pintu masuk keluarnya, Bu. Jadi untuk karyawan, terus untuk pendistribusian itu berbeda, terus juga untuk loading barang masuk juga berbeda. Jadi enggak, ya sesuai standar, Bu, seperti itu. Oke, ada berapa karyawan di situ, Pak, dan mungkin dalam satu hari memproduksi berapa ini dalam satu SPPG? Ya, jadi di satu SPPG itu ada 50 orang, Bu. Nah, di situ ada kepala unit satuannya dari BGN, terus nanti dibantu oleh ahli gizi dan akuntan, serta tim-tim yang lain seperti di divisi pemursian dan seterusnya tadi. Nah, untuk yang 1 orang ini itu memang diutus oleh BGN, Bu. Diutus oleh BGN sebagai kepala unit. Nah, nanti untuk ahli gizi dan akuntannya itu kita dari masyarakat lokal. Nah, walaupun yang kepala unitnya ini juga orang lokal juga gitu, yang memang sudah dipersiapkan oleh BGN gitu, Bu. Nah, untuk yang 47 orang ini itu juga masyarakat lokal, ibu-ibu atau bapak-bapak. Sudah melibatkan ibu-ibu? Sudah melibatkan ibu-ibu. Jadi untuk tenaga kerjanya sendiri kita melibatkan orang lokal, Bu, ibu-ibu yang ada di sekitar. Dan saat ini luar biasa sih kami dengar testimoni dari mereka sangat terbantukan sekali, dan memang mereka juga bersemangat, Bu, karena memang ini program untuk anak-anak mereka, anak-anak kita semua seperti itu, Bu. Oke, Pak, masih terkait SPPG ini, tadi kan disampaikan ada
6 Pak ya. Ini ada tipe-tipenya sendiri Pak, itu gimana? Ya, baik, untuk SPPG itu sendiri Bu, memang saat ini kan yang kita tahu ya, itu yang pertama SPPG yang memang itu dibangun oleh BGN gitu. Nah selanjutnya itu SPPG yang bekerja sama dengan instansi itu atau dibangun oleh instansi. Nah untuk saat ini seperti apa kami juga belum masih menunggulah petunjuk seperti apa untuk teknisnya. Nah untuk yang sekarang karena memang ini kita juga harus segera running, dalam artian kita juga harus segera memberikan makan nih kepada anak-anak. Nah jadi akhirnya ada konsep untuk menggunakan tipe 3i tadi. Tipe 3 itu artinya bekerja sama dengan yayasan atau misalnya pihak catering yang memang sudah terbiasa, maksudnya kan sudah memiliki pengalaman dalam mempersiapkan makanan-makanan seperti itu Bu. Nah jadi mereka juga harus memiliki legalitas dalam hal ini. Nah dalam hal ini mereka harus memiliki yayasan seperti itu. Jadi segala bentuk administrasinya harus dipenuhi. Nah ketika semuanya sudah dipenuhi dan diseleksi secara ketat, termasuk validasi itu Bu. Jadi nanti dari pimpinan kami yang akan memutuskan bahwa SPPG ini sudah mulai siap beroperasional seperti itu. Jadi untuk di Palangkaraya ini udah masuk tipe di Palangkaraya masuk tipe 1. Yang tipe 1, yang tipe 3 itu ada 5. Termasuk di kabupaten-kabupaten Bu gitu. Berarti yang di Palangkaraya yang tipe 1 yang di Jalan Diponegoro. Diponegoro itu. Berarti yang lainnya termasuk di kabupaten kota masih tipe 3 Pak? Iya, masih tipe 3 yang memang sedang dipersiapkan. Nah, seperti itu Bu, karena itu tadi kan kita memang harus juga dari Bapak Presiden ini harus dimaksimalkan lah supaya jangan lambat-lambat nih. Nah, jadi harus kita memang benar-benar kita persiapkan sebaik mungkin dan kita juga ada waktu juga. Jadi kita juga harus dipersiapkan secepat mungkin juga kan seperti itu, tapi tetap tidak melupakan faktor-faktor yang memang harus kita perhatikan secara ketat gitu Bu. Oke, baik. Mungkin ini terakhir Pak penutup perbincangan kita pada hari ini. Seberapa berdampak sih program makan bergizi gratis ini untuk seperti yang digadang-gadangkan untuk generasi ke depan yang kualitasnya lebih baik gitu. Dan seberapa ini jangka waktu dampak itu terasa gitu. Kan nggak mungkin nih satu kali dikasih makan siang sudah langsung generasi kita sudah langsung baik gitu. Dan terakhir selain dari sekolah mungkin ada imbauan dari BGN terkait kepada Bapak Ibu orang tua di rumah gitu juga mensuplai makanan kepada anaknya, makanan bergizi gratis, makanan yang bergizi seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk program makan bergizi ini merupakan program yang sangat baik sekali Bu ya. Walaupun seperti yang kami sampaikan tadi, kebutuhan gizi anak itu tidak hanya diberikan satu kali. Gitu. Nah untuk saat ini programnya 1 hari 1 kali gitu Bu. Nah, namun oleh sebab itu juga ada peran orang tua di dalamnya gitu. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah semaksimal mungkin membantu, namun juga dari pihak orang tua atau dari rumah juga mereka juga harus bisa bekerja sama. Dalam artian mereka juga harus tetap sarapan. Jadi jangan sampai karena diberikan makan siang, oh yaudah saya berangkat langsung aja nanti saya sudah dapat makan siang nih dari pemerintah. Enggak. Jadi mereka juga harus tetap sarapan Bu, itu wajib. Anak-anak itu harus sarapan wajib dan itu juga sudah kami sampaikan juga ke beberapa sekolah gitu. Bahwa sarapan itu wajib karena memang untuk memenuhi gizi yang baik itu juga harus ada komponen-komponen, maksudnya tidak hanya satu saja. Jadi secara keseluruhan seperti itu Bu. Selain itu juga kan mereka juga harus menjaga pola makan mereka, istirahat mereka gitu. Jadi itu juga harus memang diperhatikan. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan supaya mereka ini harapan kita itu outputnya nanti itu harapan kita kan supaya mereka menjadi anak yang gizinya cukup gitu Bu. Indikatornya apa? Yaitu tadi pertumbuhan secara fisiknya, sementara itu pengetahuan secara kognitifnya dia juga itu pasti karena menurut penelitian kalau misalnya seseorang itu cukup gizinya baik itu seperti yang kita sampaikan tadi kan seperti yang kita bahas susu dan seterusnya itu pasti intervensinya itu sangat berdampak besar gitu Bu. Nah kita ini salah satu negara yang sudah mulai melaksanakan program itu. Sebelumnya negara yang melaksanakan program ini seperti di Jepang, India dan seterusnya itu sudah berjalan gitu Bu. Nah jadi sangat berdampak sekali Bu, sangat berdampak sekali bagi bagi pertumbuhan anak dan bagi masa depan anak. Karena memang target kita Bu 2045 itu kita sudah masuk ke generasi emas. Seperti itu. Outputnya di situ Bu. Berarti output dari makan bergizi gratis ini generasi emas ya? Kita harus mencetak generasi emas di tahun 2045. Itu harus kita persiapkan dari sekarang secara bertahap itu. Jadi ya harapan kami juga supaya seluruh
pihak-pihak terkait juga bisa membantu. Jadi untuk saat ini kami semua terbantu, Bu. Dari TNI Polri, juga dari pemerintah daerah, dari instansi-instansi ini bahu-membahu. Semua terlibat, Pak, ya? Semua terlibat. Kemarin juga kami juga dikunjungi oleh Ibu Asisten, terus juga dari Babinsa, dari Pak Dandim gitu, terus juga dari Pak Dinas Pendidikan, dari semuanya kemarin memang harus bekerja sama. Harus bekerja sama gitu, Bu. Jadi kita di Badan Gizi pun tidak bisa bekerja sendiri, semua bekerja sama. Oleh sebab itu kami yang ada di sini selalu membuka komunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya bisa mendukung program ini, Bu. Karena memang program ini juga yang kita tahu merupakan program prioritas nasional yang memang harus dikerjakan bersama, seperti itu, Bu. Dan yang terakhir mungkin, Bu, ya, kami himbau kepada para orang tua nih, khususnya mereka yang anak-anak mereka yang mendapat manfaat dari ini, jangan khawatir bahwa makanan yang kami berikan kepada anak-anak kita itu adalah makanan yang terjamin. Yang pertama itu halalnya terjamin, keamanannya terjamin, serta sumber bahan-bahan pangan yang kami ambil itu tidak sembarangan gitu. Jadi kami dapatkan dari supplier-supplier yang bersertifikat dan yang berlisensi. Jadi aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Gitu. Tapi sampai saat ini tidak ada yang protes, Pak, ya? Saat ini tidak ada yang protes gitu, Bu. Justru jadi, terbantu, Pak, ya? Justru sangat terbantu. Ada satu sekolah yang memang dia juga kekurangan jajannya, dia sangat bersyukur sekali bisa mendapat program ini. Dari pihak guru-guru juga, Bu, kami mendapat testimoni tingkat kehadiran anak itu meningkat. Nggak mau ketinggalan. Berpengaruh, Pak, ya? Iya, nggak mau ketinggalan mereka. Jadi ini sangat membantu sekali seperti itu, Bu, untuk seluruh sektor, seluruh kegiatan di sini. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu.